وعنا معهم برحمتك يا الله أما بعد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Adik-adik dari SEMA MDKH Anjani yang saya hormati dan cintai, adik-adik dari mana juga ini yang saya tidak tahu, tidak dijelaskan tadi sama panitia. Ada dari Suralaga katanya kan, kaum Meliti Leman Suralaga, makanya saya kurang yakin itu ya. Ada dari suku Mulia Darat Montor Meliti kan ya, benar ini ada dari luar ini. Luar mana? Luar desa, luar kota, luar kecamatan. Ya, okelah, dari mana saja kau lah begitu. Yang penting nantinya kalau salah apa yang saya sampaikan ya itu benar salah. Kalau benar ya benar begitu. Ya, jadi oleh sebab itu mana yang kurang pas, mungkin lain apa yang saya sampaikan dengan apa yang disampaikan sama makmum misalnya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini itulah fakta realita yang saya temukan dulu. Ya, kalau boleh saya mengatakan, saya inilah selaku bisa dikatakan saya paling tahu lah. Ya. Nah ini mengganggu ini kamera ini. Aduh saya. Biasanya saya kalau di kamera atau direkam itu apa ya? Bagaimana ya? Jadi ya itulah ya. Itu menandakan saya orang desa. Itu menandakan saya orang kampung. Ya, saya lebih ya, kalau istilahnya dalam ilmu tasawufnya muraqabatul al-muraqabah. Begitu. Cukuplah Allah yang punya CCTV kepada saya, tidak senat begitu ya. Kuning ke baru. Ya, sayalah yang paling tahu di antaranya. Ya, kalau saya bandingkan dengan teman-teman ini atau masyayikh yang lain, ya bisa dibandingkan lah. Ya. Karena saya tahu benar itu dari awal sampai akhir, khususnya di Pancor, sampai saya pindah ke Kalijaga namanya itu di bagian Iqmal itu. Mungkin ada yang tidak tahu Kalijaga di sini. Saya sendiri bingung mau ceritakan apa ini ya. Apa sebabnya saya bingung? Kamera itu sebabnya saya bingung ini ya. Oke, jadi apa lembaga cerita kita mengacu kepada yang ada di sinilah. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya tragedi Pancor Kelabu. Apa arti kelabu yang tidak jelas? Ya, oleh sebab itu sebenarnya ini terjadinya hal ini sudah diramalkan oleh Al-Makbur lah. Tentunya sekarang ini karena Anda ini bervariasi, ada yang pola pikir Anda ada yang level SMP, SLTA, perguruan tinggi kayak begitu. Jadi sisi mana kita kaji sekarang? Apakah kita kaji secara hakiki atau secara hakikat, atau secara syariat, atau secara ma'rifat dan tarekatnya? Kayak begitu, itulah saya kayak gitu. Jadi gimana ya? Jadi memang Al-Makburah sudah meramalkan di dalam wasiat renungan masa bahwa R1 R2 akan seperti ini. Kalau gitu kan? Nah, jadi mungkin tidak bisa saya ajak Anda berpikir ke sana karena saya tahu ini otak-otak Anda ini hanya banat yang ada di otakmu ini. Oke, kita ceritakan ini dengan niat supaya Anda tahu apa sebabnya kita ini masyayikh kita ini termasuk saya pindah dari Pancor ke Kalijaga namanya. Sedangkan yang dari Kalijaga ke Anjani saya tidak tahu itu. Kenapa tidak tahu? Karena saya sudah berada di Mekah namanya. Nah, hanya saya tidak tahu itu ya bagaimana itu karena sudah saya tidak mau terlibat dengan apa yang ada di sini. Saya terbang langsung ke Mekah, alhamdulillah. Jadi awalnya latar belakangnya ini adalah ada di antara salah satu
dari salah satu pihak daripada keluarga atau putri al-Maghfurlah yang tidak mau mentaati kehendak kemauan daripada beliau. Itu sebabnya sebenarnya ini terjadinya tragedi ini, terjadinya perpecahan lah kalau bahasa jamaah-jamaah. Dia minta kena tragedi jaga. Ya. Itu ya. Ada sebab dari awal al-Maghfurlah selama semasih hayat beliau menjodohkan antara sakti dan hidayati namanya. Siapakah sakti itu? Yaitu yang sudah mencalonkan diri jadi bupati. Jarang ke Mahat soalnya, banyak yang tak kenal beliau. Ya, Tuan Guru Sakti Ali Amir Munika Belo Aranan. Sakti lah Tuan Guru Sakti, beliau alumni Solatiyah. Solatiyah dan sekolah untuk para membeno. Tak duga nana. Juga pernah di Libya dia. Kehebatannya di Solatiyah itu ya bisa dikatakan ahli badar. Apa artinya ahli badar? Apa pemilik ndai kanggo tebalak? Bembe-mele noh, melin tama jam siwa. Melin dek tama please. Melin nolek jam siwa no what. Begitulah beliau dulu di Makkah Al-Mukarramah. Saya memang tak jumpai beliau yunin batur-batur sadait nanu. Ya karena saya sampai sana di kedait di Makkah wah tamat noh toak anu sakti itu ya. Saya anak kemarin saya ini. Jadi gitu galanya. Jadi karena beliau jadi sopir atau yang mengantar Syekh Ismail namanya di sana, guru besar kita di Makkah Al-Mukarramah ke Solatiyah. Pulangnya beliau yang mengantarnya. Akhirnya mudir madrasah Solatiyah Syekh yang sekarang Syekh Mas'ud yang sudah hadir di tempat kita di sini ya bersama masyayikh yang lain. Jadi sakti dan guru sakti diberikan spesialisasi lah, spesial khusus kepada beliau perlakuannya karena takzimnya masyayikh yang ada di Mekah kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh guru besar kita. Sit hormat al-Maghfurlah. Tak kan al-Maghfurlah no ini saya senang alih-alih ni dia tahu kena dengan badai kini. Arah aja campur senang ini arah aliyah, arah sanawiyah. Jadi al-Maghfurlah tak kena separuh. Jadi al-Maghfurlah itu adalah nini atau papu si tuang guru sakti nu. Ya kena al-Maghfurlah ada yang tahu nu. Ya. Angka anda kena al-Maghfurlah ciri tanda dengan jari wali no. Lamun papu mati ndak kena al-Maghfurlah. Ya. Keruan dan tepulu al-Maghfurlah itu para sembarang barang dan tepulu al-Maghfurlah. Ya, jadi tidak semua orang yang meninggal dunia layak kita katakan al-Maghfurlah. Jadi yang di Panji Lombok ini hanya beliau aja Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang fotonya ada di sebelah kanan saya. Inilah beliau ini. Inilah pakaian Syekh Hasan Al-Masyab, guru besar beliau. Songkoknya ini diwariskan kepada sakti yang saya sebutkan tadi. Sedangkan sorbannya, jubahnya, segala-galanya diserahkan kepada paduka yang mulia. Yaitu Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Sani namanya. Belok-belok aran, daten-daten belok aran. Beliau ni ya, diwariskan kepada beliau. Sudah saya lihat satu koper di sana itu yang dibawa oleh Zainuddin Sani dulu. Karena saya lihat di Mekah juga dia ketemu dengan Mekah, adik kelas saya kalau beliau itu. Ya, pakaian-pakaian al-Maghfurlah semua ada di dia. Hanya itu aja yang dapat petihin, tidak dapat apa-apa dia petihin itu. Ya, Gede Samsul tidak dapat apa-apa, itu aja yang dapat ya. Yang lain-lain demikian juga gedeng al-Maghfurlah yang ada di gedeng DC itu sakti diwariskan kepada Tuan Guru Sakti. Sedangkan yang ada di Musola Abrar itu yang ada di Pancor itu diwariskan diberikan kepada Tuan Guru Bajang. Jadi mesak Zainuddin Saninu tegelar tebing tejuluk isi al-Maghfurlah kena Tuan Guru Bajang. Lain-lain jandara jadi Tuan Guru. Apalagi saya. Gitu ya. Masyayikh kita dari TGH Anas Hasri, TGH Hilmi semua masyayikh darat para Tuan Guru. Haji doang engkah. Haji Anas, Haji Hilmi, Haji Ibrahim, haji doang. Aran namun layak nu. Mesak Zainuddin Sani adim tahu nanu angka ya.
Oleh sebab itu piram-piram dan Zainuddin Sani balik belah dan sedokiman lemak. Mesak nih gelar Tuan Guru dengan Al-Maghfurlah. Kalau saya ini diberikan gelar sama Anda Tuan Guru, ya wajar karena Anda lebih bodoh dari saya. Ya wajar itu. Ini banyak yang tidak tahu ini ya. Banyak yang tidak paham. Kalau orang bodoh memberikan tazkiyah, memberikan apresiasi, ajum sebut dengan wajar. Tapi tatkala orang alim kayak Al-Maghfurlah memberikan statement, memberikan apresiasi, ajum sebut dengan, waduh luar biasa itu. Inilah maksud saya, kenapa kau tertawa ini? Ya. Tapi tidak apa-apa. Itu menandakan Anda adalah manusia. Ya, bagus, alhamdulillah. Sempurna kemanusiaan Anda. Ya. Andaikan seceramah Bu Manuk hadir, enggak ada ke daerah Manuk. Inilah supaya adik-adik tahu. Soalnya kita ini di Nahdlatul Watan pada khususnya banyak yang alhasil begitulah mereka, banyak yang mengkritisi, banyak yang mencemoohkan atau mendiskriminasi daripada Tuan Guru Bajang. Ya. Jadi itulah supaya adik-adik tahu. Kalau Anda siapa yang memberikan gelar saya TGH dan di mana saya dapatkan itu? TGH ini Tuan Guru ini pertama kali saya dapatkan di kuburan. Lumayan serem itu ya. Nah, inilah sejarah hidup saya ini ya. TGH tidak saya dapatkan di madrasah, di masjid tidak. Justru pertama kali saya dapatkan TGH di kuburan. Sebelumnya disebut kena Tuan Guru, sekedar ustaz. Ya, Bu alhamdulillah kubur nik tuna Bu Tuan Guru nik tersebut itu. Nah, oleh sebab itulah saya catat dalam hati saya bahwa saya dapat TGH di kuburan. Ya, demikian juga masahih-masahih yang lain ini, masahih-masahih kita yang senior maupun yang junior. Semua itu ya anda kita yang berikan gelar Tuan Guru. Tapi kalau Zainuddin Sani, Tuan Guru Bajang ini Al-Maghfurlah langsung yang memberikan dia gelar Tuan Guru Bajang. Padahal dia iman haji. Dia iman haji pada waktu itu masih konyen. Konyen arti masih sanawiyah kalau tidak salah, masih SD lah. Tapi kok diberi gelar Tuan Guru sama Al-Maghfurlah. Jadi sebanyak orang di atas dunia, sebanyak para mutaharrijat alumni yang ada di Nahdlatul Watan, sebanyak murid Al-Maghfurlah yang berapa ribu, berapa juta, hanya Zainuddin Sani inilah yang diberi gelar oleh Al-Maghfurlah selaku Tuan Guru Bajang. Kenapa tidak Tuan Guru Anas Hasri yang alumni As-Saulati? Tidak, masai-masai lain tidak ada. Hanya sebagai bahan renungan kita. Ya, hanya sendirian beliaulah yang diberikan gelar oleh Al-Maghfurlah, masih ada, masih sehat lah beliau pada waktu itu, masih mungkin tinggal perannya masih panjang lah umur beliau, hanya sendirian. Inilah supaya adik-adik maklumi. Tapi sayang beliau tidak hadir pada kesempatan ini. Mungkin beliau juga tidak tahu dirinya. Insyaallah nanti saya beritahu sama dia itu bahwa mesak tebing gelar si dengan alim, yang lain-lain saya dengan gelar dengan bodoh-bodoh dengan gelar kan wajar itu ya. Nah inilah, jadi itulah sejarahnya, mumpung saya ingat ini. Jadi kalau yang di atas kopiahnya itu ya yang mewarisinya Tuan Guru Sakti ya, sedangkan jubah-jubahnya termasuk punyanya ini Syekh Hasan Masad yang punya pakaiannya dia, bukan beliau mewarisi dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Masad, dan itu semua diserahkan kepada Tuan Guru Bajang kita. Satu koper lah banyak di sana itu, saya lihat di beliau itu waktu di Mekah dulu. Nah inilah ya, oke. Jadi oleh sebab itu Al-Maghfurlah Maulana Syekh guru besar kita menjodohkan antara Tuan Guru Sakti dengan Hidayati namanya. Nah, ini referensi saya, rujukan saya adalah Umi kan begitu. Saya tahu ini dari Umi. Saya juga pernah maha dulu kayak anda ini. Para kendewah maha, sudah saya maha dulu.
Sudah juga aliyah saya dulu, samalah kayak Anda ini. Ya. Jadi itu kata Umi. Memang saya tahu itu. Saya masih hidup pada waktu itu. Maksud saya ada pada waktu itu, maksud saya. Ya. Saya ada pada waktu itu. Al-Makburlah masih hidup dan pernikahannya pada waktu Roma Irama datang di Pancor dulu. Roma Irama. Ya tuan berlagu. Oh, apa gimana? Kalau mau berjudi harus pakai uang. Walaupun jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya, banyak yang suka. Gitulah laguan beliau dulu ya. Itulah hadirnya Roma Irama pada waktu itu. Bisa dikatakan hultah paling meriah pada waktu itu. Pernikahan antara Tuan Guru Sakti dengan Tuan Guru siapa itu? Dengan Siti Hidayati namanya. Ya, kalau logika kita mengatakan Sakti aja, Tuan Guru Sakti aja diberikan gelar Tuan Guru Bajang. Padahal dia masih di Mekah pada waktu itu. Masih di Salatiah namanya. Ya, baik, sebentar ada gelar, diberikan gelar Tuan Guru Bajang. Tapi kenapa Tuan Guru Zainuddin Sani, Tuan Guru Bajang kita diberikan gelar Tuan Guru? Saya masih kocek, masih niman balik lah, ketelap dan besungkuk, berceraga keras buru naik kayaknya. Bongoh yang iya ruan niman lahir dia bongoh. Dona muku baik. Mukunya itu kalau kita kaji dari segi tasawuf itulah julusu ahlillah. Ye cari tukul dengan jari wali. Ye cari tukul dengan saleh. Ye cari tukul dengan pacu. Nah, seperti saya juga termasuk ini. Ya, enggak para kejuaraan ini. Serius ini saya katakan ini ya. Susah terjadi ini. Duduk seperti ini juga duduk ahli tasawuf seperti ini. Ini saya duduk ya. Sedangkan julusut tarabbu' julusul mutakabbirin kata ulama tasawuf. Duduk bersila itu adalah duduknya orang yang sombong. Duduknya orang takabur itu ya. Itu sebabnya saya duduk seperti ini, tapi tidak pernah saya berniat seperti itu. Tiba-tiba saya itu namanya taufik namanya. Ini namanya taufik. Biar Anda tahu itu namanya taufik. Saya kira taufik no kena doang gawe. Ini dah sengaja tidak pernah saya berniat duduk sebentar ada. Tapi begitulah saya ya begitu. Larinya ke sana. Ya, seperti itu bagus. Masa kita yang soleh di Makkah itu duduk begini aja dia itu. Ngaji-ngaji di apa? Yang ngajar di salat dia ada guru besar kita di sana Syekh Mustafa At-Tilmisani Al-Jazairi namanya, yang mengajarkan Sahih Bukhari, yang mengajarkan Sahih Muslim gitu. Itu saya duduk gini aja, beliau duduk di kelas itu. Beliau duduk di kelas, beliau baik bersila beliau begini terus beliau duduk. Para hufaz yang menghafal Quran di Masjidil Haram meniduan dan tukul. Bersila terpantok otak si gurun deh. Ya. Masa kita waktu hafal Quran menita menyerah hafalan jauh bahaya. Marah beliau itu ya. Gitu dia. Nanti milih nyetor hafalan menu tak tukul menu. Paling kurang menu. Tukul hafalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus. Ya dengar. Nah, oleh sebab itu ya. Itulah jadi oleh sebab itu itulah analisa secara tasawufnya. Wah, duduknya Tuan Guru Bajang di mana saja kita lihat duduk dia mesti muku, dia cengak-cengak seperti Anda. Kalau Anda duduk ya Masya Allah kiri kanan. Bikin solahan terus sangkep batur bariyo dan pelas. Tidak apa-apa Bajang namanya. Kalau dia Tuan Guru tadi, ya Anda tidak ada Tuan Gurunya wajar seperti itu. Nu agak dan solahan jalbab bro, nu agak solahan sangkep bro. Ben tarik ruan meten bariyo handang ya. Gitu ya. Nah, ini batuk ini mengganggu ini. Ya, tapi beliau aja, lah cebuk ucap menu doang. Semang itu ya. Tujuannya apa itu duduk seperti itu dalam melaksanakan satu aurat, dalam berzikir, dalam berwid, memang duduk seperti itu adik-adik. Tujuannya apa? Supaya gampang dikombinasikan antara hati dan pikiran. Tujuan satu kul. Apa namanya? Sama
anu tanda muku no adim sarau no muku mon apa kan sarapet ni angan ance pikira supuk mai supuk jadi ndek ngerame lalu tapi tatkala anda sudah ke sana dari ruang tu anda empos-empos ke penggita tu anda dengan bagi jaje pira temu bagian itu ninangan maka macam lah urulahan hati angan bare buyum dengan lampak alhasil urulahan lah pikiran kita. Nah, sebab itulah duduk yang paling bagus ya, sekalipun anda bersila ya tapi muku begitu ya. Diajarkan para tarekat nantinya pada orang-orang yang ahlinya, itu diajarkan nantinya insyaallah ya. Bisa saya ajarkan anda nanti kalau mau, tapi sekarang ini masih beraya ya, tahu aja dengan beraya ya lemak dulu ya. Ya beri-beri anak 6 misalnya bisa itu saya ajar itu. Bagaimana dalam kaifiat dalam orang berwirid berzikir atau para ahli tarikah itu kan punya cara dia ya. Oleh sebab itu dalam syariat ini mengajar kita menjadi orang yang taat, sedangkan tarekat itu mengajar kita bagaimana kaifiat itu ya. Oleh sebab itu ada salah satu lagu yang saya karang itu bunyinya seperti gini. Bunyi lupa ya. Jadi konteksnya begini, yang saya renungkan agolnya itu bagaimana ilmu syariat, tapi lupa saya agol. Nantilah mudah-mudahan datang. Oke, jadi itulah ya. Jadi kita kembali ke rumusan kita ini, rumusan masalah. Jadi memang dari sebelumnya Al-Maghfurlah itu sudah menjodohkan antara bijinya Umi Raihanun dengan bijinya Umi Rauhun. Ya, kedua-duanya ini bijinya Al-Maghfurlah ini ya. Kedua anak Al-Maghfurlah. Ya, jangan kau kira bijinya beliau hanya Umi kita di sini, tidak. Yang dipancor juga bijinya dia itu ya. Ya lagu kurang matiin sekedik ya, begitu aja ya kalau versi Umi ya. Itu dia. Jadi Al-Maghfurlah menjodohkan dia. Tujuan Al-Maghfurlah adik sapatu dengan tujuan supaya sakti inilah dengan Dayati anaknya dari Umi kita di sini, yang dari Umi kita di sana, yang memegang keenuian ini. Jadi amanlah ia. Tapi alhasil sudah terjadi pernikahan, dinikahi, disaksikan sekian juta orang di arena Hultah NWDI yang keberapa pada waktu itu, saya lupa keberapa, 60 katanya ini, saya tidak hafal itu Hultah keberapa ya. Kenapa saya tidak hafal? Karena saya diutus ke dunia bukan untuk hafal Hultah keberapa. Saya diutus ke dunia untuk hafal Al-Fatihah gitu ya. Jadi udah 60 mungkin pada waktu itu saya hadir, pada waktu itu saya masih ada, mungkin saya masih aliyah pada waktu itu atau tingkat 1 mungkin mahat, lupa juga saya ini karena saya manusia seperti yang saya katakan. Setelah selesai akad nikahnya ini harus anda catat bahwa tujuan Al-Maghfurlah adalah adik sahabat sepupu, karena beliau sudah tahu sebelum beliau meninggal, sudah tahu ini gesekan antara Umi kita di sini dengan Umi kita yang di sana. Ada gesekan. Bahasa jamaknya boyen dia patuh biuni jamak-jamak. Yang Umi kita Umi Raihanun di sini, bayangkan per hari kata Al-Maghfurlah ini ya. Saya dengar langsung di Musholla Abrar. Saya ngaji di sana. Ke lamun Umi metene jana bahasa beliau kan. 3 kali nepete aku jelos kalam. 3 kali sehari semalam Umi Raihanun namanya bolak-balik dari Pajang. Bolak-balik atungan apa pok atungan pola penyampah ke apa aja segan arak 3 kali tahu meran telu kelema kebian ke malam. Lagu lamun Umi yang dipancor ke jarang basen beliau, namun ketik sekali sebulan, sekali 3 bulan ya, karena kepada beliau dekat kan di Gelang namanya, di tahu Gelang kan ya, di Gelang di sanalah dipancor itu. Di sana dia untuk mencari Al-Maghfurlah kan dekat sekali dengan Pancor, bisa jalan kaki. Tapi kalau Umi kita di sini perjalanannya dari Pajang ke Pancor 3 kali adik-adik. Bayangkan. Kawan pakai mobil sih dia jelas ya. Bolak-balik. Untuk beda Al-Maghfurlah. Itulah
tuturan dari Al-Maqburlah sendiri di Misal Abrar. Oleh sebab bahasan beliau ini, saya ingat ini masih ada di agenda saya tingkat 2 Ma'had pada waktu itu. Ya oleh sebab itu ke lamu mek pelik ia jak adikan mek pelik Rehanun bahasan beliau kan. Ya, itulah yang saya tahu, yang saya dengar dari Al-Maqburlah sendiri, dan masih ada di agenda saya di rumah saya tentunya. Itu kata beliau. Ya. Karena permasalahannya seperti ungkapan seperti yang tadi diceritakan, kalau umi kita di sini 3 hari sehari membawakan Al-Maqburlah, peta Al-Maqburlah sedangkan umi kita di Pancor jarang. Sebab itu sehingga terucaplah dari beliau mengatakan ke sendiri lamu pilih anakku jak ke pilih Rehanun bahasin Al-Maqburlah. Satu. Dan yang selanjutnya sebabnya beliau mengatakan kita lebih pilih Rehanun dengan Raun, ya karena dia adalah pepadu Abdul Majid. Kan begitu ya. Itu gelar umi itu. Gelar umi dari datoknya. Ya papunya lah. Sakidah. Dan selanjutnya sisi yang selanjutnya, karena Umi Rahmatullah itu ya, uminya Umi Rehanun namanya, Umi Rahmatullah yang terkadang hadir kan sudah linsir itu ya, luar biasa itu beliau, karena beliau itu adalah pilihan daripada Dato' Abdul Majid ya, pilihan sebinian atau istri Al-Maqburlah yang ada sekarang yang masih hidup, uminya Umi Rehanun itu pilihan dari Dato' Abdul Majid langsung. Lain halnya dengan uminya Umi Rauhun, itu ya tidak pilihan tidak dipilihkan oleh Dato' Abdul Majid. Makanya uminya Umi Rehanun itu diceraikan waktu Umi Rauhun dihamilkan. Waktu itu pedian menurut saya yang lain uminya. Saya rana meninggal dunia. Umi Jauhariyah mungkin namanya ya. Tinggi orangnya, lenjang dia. Ya sering saya masuk dulu dia berar itu. Berjamaah dengan dia. Dia itu dicerai di saat Umi Rauhun di Petiana. Nah, ini apakah benar? Itulah yang saya tahu, makanya dari awal saya katakan ya kalau salah ya salah, saya mengaku aja salah kan begitu. Nah, yang ceritakan saya dulu guru-guru saya di Madrasah Aliyah dulu di Pancor. Apa sebabnya diceraikan? Gara-gara Umi Jauhariyah ini, uminya Siti Umi kita Umi Rauhun, mau berkunjung yang petak dengan toaan di bagian Kelayu, di bagian mana itu Yusran yang paling tahu ini sebenarnya ya. Ingin mencari orang tuanya, akan tetapi tidak pernah izin sama Al-Maqburlah. Dia nuh ngizin Al-Maqburlah pergi ngaji, akan tetapi Umi Jauhariyah tidak izin kepada Al-Maqburlah. Menggahlah Al-Maqburlah ini sampai kepada gada yang beliau ntar dengan dait lah tentu dengan telapah kan sang tak jadi manusia dah. Jadi bukan berarti orang alim tidak bisa marah, bisa juga itu ya. Bukan berarti orang alim tidak lapah juga kita ini. Bukan berarti orang alim tidak bisa ngandut juga itu. Bukan berarti orang alim tidak lupa juga dia. Bukan berarti orang alim tidak bisa tersenyum juga dia. Ya, itulah sebab itu. Jadi secara manusiawi kita, dari sisi manusiawi kita kaji, ya belum dari sisi agamanya. Dari sisi manusiawi kita sudah lelah ngajahan, lalu sekolah bunda ada senine itu kan. Endara senine nanti ada dait, nasi endara akan bagaimana ini kan? Wajar kita marah itu ya, wajar sih. Silimbe telapah endara apa-apa kan begitu. Wajar mah. Ya, ini secara manusiawi adik-adik ya. Misalnya anda sekarang ini lelah menambah, lelah melalui jog bangkat, lelah kembe, oleh datang balen, dia dai tina matu. Ndar apa-apa kan dia ngomeh ngenyang ya. Apalagi seperti anda, darahnya seperti anda, darah muda ini. Darah tua aja bisa marah seperti itu ya. Nah, ini dari sisi manusiawinya wajar. Secara manusia siapa saja kalau keadaan seperti itu wajar kecewa. Dari sisi agamanya otomatis kalau perempuan kan keluar rumah kemanapun dia, apapun dia anda lakukan tanpa izin suami kan dah bagus itu. Tersilik tentu. Ada sebab itu Al-Maqburlah
Alhasil langsung tulis surat, langsung ke hai siapa yang diutus tidak tahu saya, langsung diutus ke rumah mertuanya untuk menyerahkan surat itu, langsung diceraikan. Dan saat itu ya masih Umarauhun ini masih dalam kandungan. Nah inilah sejarah apa namanya perceraian beliau dulu. Ya silahkan analisa, jadi tidak bisa saya sampaikan terlalu gamblang juga, itu kayaknya juga tidak enak juga saya ya. Jadi silahkan, mudah-mudahan Anda paham dengan apa yang saya maksudkan ini. Kan gitu. Jadi apa maksudnya? Bahwa misalnya Umi Rauhun kita ini tidak mau mentaati al-maghfirlah yang mengawini anaknya ini, wajar aja. Al-irku dassas, mbili nengelek ai. Ini maksudnya ya. Paham kau ini? Ya. Ngerti mana ya? Itu maksud saya. Nah, itulah maksudnya. Jadi Umi kita di sini ya karena memang inaknya, uminya sendiri pilihan daripada Datuk Abdul Majid. Jadi wajar seperti ini, begitu aja. Kalau bahasa jamak-jamaknya ya. Kalau umi kita di sana wajar seperti itu, ya inaknya seperti itu. Ayo kenang. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi pernikahan dari Sakti dan Hidayati sudah mungkin berlanjut sampai sekian bulan sudah ya. Akan tapi dari pihak Umi Rauhun ya dengan berbagai macam upaya untuk memisahkan antara Hidayati dan Sakti, berhasillah sih. Terutama yang paling kurang ajar itu dari segi bahasa itu suaminya itu Pak Subli namanya, almarhum sudah itu ya. Subli bukan al-maghfurlah itu ya. Kalau seperti istilahnya Pak Gubernur al-maghfurullah katanya ya. Ya baru pulang dari Mesir dia ndak paham mungkin al-maghfurlah itu dia. Ya, katanya al-maghfurullah katanya ya. Salah itu ya. Al-maghfuru lahu. Aslinya adalah allazi ghafarallahu lahu. Bukan al-maghfurullahu. Gitu. Jadi apa namanya? Jadi cerminan nahunya bisa kita tahu dari itu memang. Kuranglah nahu beliau ya. Itulah. Kayak Pak jurusan tafsir dia ya. Jadi magister tafsir dia. Pak dan guru kita di sana, yang dan guru gubernur lah. Ya emang tidak bisa kita ingkari juga beliau tidak punya dasar dari sini dulu ya, cerdas, IQ-nya memang oke dia. Di segi oke, hebat, tapi secara dakaik dia ya insyaallah lah tidak kalah masah-masah kita di sini. Insyaallah lebih profesional, memang secara cendekiawan oke dia. Hasil manusia namanya, kurang lebih itu ajar aja begitu ya. Oke. Setelah menikah ini, alhasil yang paling menjengkelkan itu Sakti ini istrinya disandra sama uminya dan bapaknya. Di ini yang di rumahnya, yang di Gelang itu disandra, dientebeng oleh Sakti ya. Istrinya ditahan. Yang kedua dientebeng kaca Senin tenduk. Ini kan penyiksaan namanya. Ya. Ya rapat laku ndet berait. Misalnya istrinya di ruang sana, Sakti disuruh tidur di teras, disuruh tidur di sangkoknya kan, aduh susah ini. Ya. Susah ini. Bisa-bisa stres itu, mungkin kalau saya stres itu. Ya kenapa? Sekarang doang ngerasa kami ini tampuk doang. Itulah bahasanya. Ya. Jadi bahaya itu ya. Jadi tidak usah saya bahasakan karena banyak yang aliyah ini saya khawatir nanti sekolahnya tidak selesai nanti. Ya. Nah, alhasil penyiksaan lah secara batin, tekanan batin kepada Tuan Guru Sakti. Singkat cerita, belaporlah Tuan Guru Sakti kepada Al-Maghfurullah peristiwa yang dia alami, tekanan-tekanan yang dia alami dari pihak mertuanya, yaitu Pak Haji Sobli, Dr. Andes Haji Sobli dengan Umi Rauhun namanya ya. Ditekan terus Sakti ini ya. Tapi untunglah Sakti itu bersabar dia. Ya mungkin kalau anda wah berjagoran wah yang cuma tawa kan. Itulah kira-kira. Hasilnya matur kepada Al-Maghfurullah, begini keadaan istri saya dan ditganggu tebing berdaya dan seterusnya ya. Ya, diutuslah Sakti dengan siapa pada waktu itu lupa saya. Nanti saya tanya Sakti aja lah. Saya juga kancen tutus. Apa kata saya disuruh
sama Nini untuk ambil istri saya. Apa kerasa saya ini subli ini dek tak orang ya malah nasih lah begitulah ya, namanya dek tak orang sayaku kan begitu. Jadi seolah ada ihanahnya, ada yang meremehkan al-maghfur lah. Akhirnya kalau demikian ya pulanglah sakti ini. Dari sanalah tercermin siapa yang taat kepada al-maghfurlah dan siapa yang tidak taat. Ini intinya ya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi umi kita masalah taat tidak apa-apa, beliau no comment lah kalau silakan. Belum yang dari Polres, dari kepolisian. Pada waktu menikah dulu, Polres, Polsek, polisi ini turun tangan dulu. Ingin bahkan sudah dilaporkan nih sakti ini. Di istilahnya pelaporan apa istilahnya itu ya. Nah, maling lah. Menikahi anak di bawah umur kan begitu, ada undang-undangnya dulu ya itu ya. Tapi yang namanya undang-undang sekarang kan kalah dengan andang-andang. Nah itu. Masih diteror sakti ini, dicari kemana dia nih, kurang ajar sakti ini. Ngambil anaknya orang, polisi sampai al-maghfurah turun tangan, menggah juga itu beliau pada waktu itu. Beliau sanggup dari jaminan ada gitu ya. Akhirnya polisi-polisi ini sudah redaan dia. Nah, itu ceritanya ya. Ini sebelum menikahnya, waktu paling itu saran dengan ini saran cemoh doang ya. Kalau sama Hidayati tidak ada masalah sebenarnya, tapi ini ibu dan bapaknya ini yang lebih akalnya itu ya. Itu yang tidak setuju dia. Tapi kalau dari istrinya sakti itu ya Nina arana kan. Saran dengan Nina nu pokok nara ton panggongangan. Ini ilmu berayuan. Ilmu dengan ini. Kalau anda paham apa yang saya katakan tadi, insya Allah tidak ada istilahnya dengan ini dek melele itu. Ya, gitu ya. Ini itu milik doang, tapi itu anda ini belum punya ilmu. Jadi wajar lah kamu itu. Itulah dengan ini aran pokok itu prinsipnya. Insyaallah. Pokok naran tunggangan, apalagi kayak sakti. Sudah orang tinggi, sudah orang tamat salat dia, anak orang kaya, juga kan orang gagah juga ya insyaallah lah. Hidayat itu emang kangen nunjuk semama. Lalu tapi karena ada desakan berbagai macam cara, obat-obatan guna-guna senggeger jagaran ya. Banyak orang-orang tua kita itu yang bisa memisahkan orang. Ada juga di mujarobat. Saya juga bisa seperti itu, tapi malas saya lakukan itu ya. Misalnya si A kangen lalu nih si B misalnya, kita pisahkan dia, ada caranya. Nah itu ya, kaitannya harus kita sereatnya dari kayu dan kuburan. Kita agak susah nih ya. Itu ada itu ilmu seperti itu. Tapi saya sudah buang seperti itu. Itu caranya. Jadi wajarlah akhirnya terjadilah perpisahan. Tapi dari sakti tidak pernah dia menceraikan istrinya. Kalau sakti tidak pernah menceraikan istrinya, sakti itu tidak pernah. Tapi ini dari pihak Umi Rauhun dan Pak Supli inilah yang keras untuk melarang anaknya berdayat kence sakti. Bahkan sampai dia mengatakan dek orang melarasih nik orang saya kamu itu. Itu yang paling menyakitkan bagi sakti khususnya. Akhirnya ya udah dia tawakal Allah kan begitu ya. Dunia tidak seluas kayak begitu kalau istilah anda itu ya. Tapi karena yang namanya sakti ini juga manut tunduk takzim kepada nininya ya, ya otomatis cinta juga dia ya, cinta juga. Tidak pernah komen lah dari kita di sini. Inilah terjadilah perpisahan maksudnya dari pihak pancor itu memisahkan anaknya. Ya kalau dari pihak umi kita di sini ya silakan terus. Sakti ini mendekati istrinya kan begitu. Ya bukan kita bela umi, tidak ya. Inilah realita yang ada, kenyataannya adik-adik demikian. Yang saya tahu tentunya. Ya sebenarnya cukup kata al-maghfurlah yang sudah ceritakan tadi, kalau pilih cerita yang saya ceritakan tadi kan, umi kita di sini 3 kali sehari kan begitu. Cukup situ sebenarnya. Nah, jadi setelahnya perpisahan ini al-maghfurlah masih ada, masih sehat al-maghfurlah. Jadi dari pihak-pihak mereka kan belum begitu berani dia. Hasil bisa al-maghfurlah meninggal dunia. Nah, di sanalah mereka mulai ingin mengekspresikan yang sudah terpendam dari sejak zaman dahulu kala. Kan begitu. Dulu tidak berani mereka. Kenapa? Kan al-maghfurlah masih ada. Bahkan ada utusannya yang ingin mau membunuh al-maghfurlah dulu itu.
Ya, menaruhkan cahar dulu namanya ya ke gelasnya al-maghfurlah itu. Ya, sejenis racun lah cahar itu. Enggak racun tidak, cuman kalau kita minum cahar itu isi intinya lebih turun. Adik-adik. Cahar, nama rumput cahar. Ya, itu yang ditaruhkan di al-maghfurlah, di minum beliau. Oleh orangnya masih hidup, kalau saya kenal itu sampai sekarang itu orang. Ya, ada orangnya itu masih di Pancor, saya lihat dulu mokoh dia itu ya. Di mata yang serem juga dia itu orang. Dia menaruhkan al-maghfurlah. Utusan siapa itu? Ya itulah orang-orang yang sentimen itu, orang-orang yang tidak puas untuk melampiaskan rasa marahnya. Ditaruhkan berapa hari al-maghfurlah dulu kurang sehat, pada serdeng pada waktu itu gara cahar. Akhirnya orang ini yang mengeluarkan dia adalah siapa namanya, yang dari besar, Subli apa namanya itu, lupa saya, besar pelik dengan Pancor juga, dia tuh geng juga di mana itu masuk apa namanya, lupa saya namanya, orangnya saya kenal itu Sulhi, oke, Sulhi namanya, ini kan orang Majidi dia ini ya. Ya kan orang Majidi dia, Sulhi namanya, Sulhi dengan Iyung namanya di sana dulu. Kalau Iyung itu ya ke selfie dia, Iyung namanya, dipanggil Iyung, nama panjang adalah Iyung, di selfie dia sekarang. Itu juga ikut dulu itu mengeluarkan ini orang yang ini yang melepaskan al-maghfurlah cahar itu, ya jenis racun lah. Menaik sama Sulhi ini, akhirnya keluar, digantilah oleh Sulhi itu yang mendorong al-maghfurlah dulu. Nah itulah melampiaskan untuk salah satu cara untuk melepaskan kemarahan mereka. Setelah meninggal al-maghfurlah, di sanalah membara. Ya, otomatis dari apa namanya, inilah latar belakang terjadinya tragedi ini. Sebenarnya dari awal memang al-maghfurlah sudah berbagai macam upaya beliau, tapi si anaklah yang apa kalau istilahnya dalam wasiat itu. Sama halnya dengan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihissalam habis-habisan beliau membujuk istri dan anaknya untuk beriman kepada Allah dan mengaku beliau selaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Lagu istrinya, anaknya membangkang. Lamun datang banjir ramaan gunung ketinggang merapi beli nyebu. Kata anaknya. Istrinya menolak, anaknya pun menolak. Akhirnya datang banjir, kaulah ia. Pelain je gunung tepalik si air je gunung. Yang selamat hanyalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Anaknya Nabi, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Jadi silahkan, mungkin tidak bisa terlalu sana saya bahaskan hal-hal seperti ini. Ya begitulah ceritanya ya. Jadi bukan Nabi Allah Nuh alaihissalam bukan salah, beliau pernah diajak anaknya untuk masuk Islam. Agamanya dia, mengajak istrinya, tapi ini yang tidak mau. Ini siapa yang tidak mau? Istri dan anaknya. Ya begitu. Bukan berarti al-maghfurlah menghendaki hal seperti ini, tidak mau beliau. Buktinya upaya beliau adalah menyatukan antara Hidayati dan Sakti. Tapi siapa yang tidak mau? Kan di sanalah andalah yang menjawabnya. Nah, itulah ya kesimpulannya jadinya ya. Ya oke, ribut. Pertama kali otomatis peta politiknya mereka adalah ya ingin mengusir ini selaku penggawa yang ada di Masayihul Ma'had. Ya. Setelah meninggal al-maghfurlah masih naman sekedik ya, masih aman reda. Meninggal mami gede lumayan aman, tidak terlalu ribut. Ya, sempat juga ada kejadian pada waktu itu, saya hadir di Abrarit pada waktu itu. Datang mirahunai ngomeh nganyang di sana, aduh. Alhasil tidak bisa diceritakan semuanya. Itu intinya ngomeh, tapi tidak terjadi seperti ini. Ya sekedar perang-perang uni wajar lah dengan nine aran kan. Sareng dengan nile anunin kan jerawas. Wajar biarkan aja. Makanya anak adik-adik mati lah untuk omeh seuming geh bae ya, inak tarannya. Tidak apa-apa, otomatis dia itu marah ke ngomeh ke, tujuannya lah bagus, ingin menjadikan kita menjadi orang bagus. Lemak midap lah beri senina anak lemak. Saran inak tenu senina tenu kalau ini ngomeh, hidang kuatan ngomeh anak lemak ya.
Begitulah wanita memang, tidak apa-apa, biarkan aja begitu ya, tenang aja kau kan begitu. Ini maksudnya. Jadi wajar begitu. Oke. Jadi setelah Al-Maghfurlah meninggal dunia, belum tidak secara drastis terjadinya apa yang kita sesuai dengan rumusan masalah. Langsung ada tragedi, ada keributan, tidak langsung ada keributan adik-adik ya. Jadi sayanya tidak bisa habis semuanya ini, tidak mungkin habis semuanya ini ya. Tapi tidak apa-apa, nantilah saya persilahkan kepada Anda untuk bertanya nanti. Apa yang mau Anda tanyakan silakan, boleh itu tidak apa-apa, tanpa biaya, tanpa pulsa juga bertanya. Nah ini belum selesai pertama. Setelah Al-Maghfurlah meninggal berapa Thank you. Jadi setelah Al-Maghfurlah meninggal dunia, Al-Maghfurlah meninggal, saya pada waktu itu tingkat 3 ma'had. Tingkat 3 saya pada waktu itu. Saat-saatnya saya khusyuk tekun menghafal Alfiyah dan Zubat. Pada waktu itu. Ya laek tengah apa sama menu-menu. Kalau Anda ada jurumiah dek mapal. Yang namanya jurumiah, Takriratus Saniyah, kitab kocet-kocet nolai aliyah terhafal dan Ustadz Musahri Ramadan itu ya, Sahri Ramadan itu di aliyah dihafal Alfiyah itu ya, Alfiyah apa aliyah terhafal Alfiyah terada lah hafal Alfiyah. Mutammimah juga saya hafal dulu. Mutammimah di waktu tingkat 1, tingkat 2 lah. Tingkat 3 saya loncat aja ke Alfiyah. Alfiyah dengan Zubat juga, hei ini ada mandang apalah. Abu Basin Al-Maghfurlah lam jalap milih jalap ngapal ndak ingat dengan ini maksud beliau aja ya. Ia ada kunci nan. Saran mami gede dia laek Basin Al-Maghfurlah. Laun beslewanan kaca kanak mualimat menek ne penentang-nentang. Saran saleh saran mami gede. Jadi wajarlah biji-bijian saleh ya. Mungkin ama-amanya Anda ini yang saleh jaga ama. Ya. Ajar seperti ini Anda ini. Kenapa? Karena ama Anda bukan ama yang saleh. Itu Mami Gede dulu itu luar biasa. Karena Mami Gede ini keturunan Sayyid juga dia ya, keturunan Saripah dia, keturunan Nabi dia. Kita juga keturunan Nabi Adam itu Anda ya. Itu kata Al-Maghfurlah dulu. Yang namanya Mami Gede, wiri sentana kalau kata beliau dulu. Wiri sentana dah yang tempuh. Ya. Apa namanya satu jalan misalnya satu jalur arak kanak mualimat liwat mesti menintang ya. Saya ambil penentang. Kalau Anda lain nama ya. Ya. Buyun kanak mualimat mahadah menintang liwat. Iya kan. Andaikan saya menjadi kitab. Iya. Lain kena mano kena ya. Saya ngasa kitab tu kok si mahadah milih jadi kita lah lemak tenyusu je dah tahu. Ya, oleh sebab itu terkadang kan banat-banat itu kan ini nyingga kitab libanin kan ya enggak apa-apa, niatkanlah biar kitab duluan lah. Kan begitu. Begitu orang itu ya. Ya. Orang itu baru bisa keluar keringat harus lari 1 jam. Kita ini sekitar kederek sogol keringat kan berarti sehat gitu ya. Itu sehat. Apa nih baru nih apa ceritanya? Mami Gede ya, Mami Gede tuh wiri setana kata lumpur begini aja dia ya. Itulah hebatnya. Alhamdulillah juga saya begitu dulu. Lebih dari itu. Saya tingkat 2 aliyah, tingkat 2 kelas 2 aliyah, 3 aliyah, 1 2 sampai 3 mahat. Alhamdulillah dek kuah engat dengan ini saya.
kita waktu itu. Alhamdulillah jaga ke doang mati ya. Alhamdulillah jaga tengok nek jaga. Kenapa susah? Mata saya kan apa susahnya saya jaga? Kalau matanya Anda tidak bisa saya jaga, itu susah itu. Tapi setelah tingkat 4 kita bergaul di sana, alhasil sedikit tidaklah. Saya tengok saya meh. Alhasil tidak ngapa lagi pada waktu itu. Itulah ceritanya ya. Jadi alhamdulillah bisa saya amalkan dulu itu. Nah itu ceritanya yang gede. Jadi kita lari ke sini. Al-Maghfurullah meninggal dunia. Setelah beliau meninggal, tidak spontanitas, langsung terjadinya polemik, keributan seperti yang ditahu oleh adik-adik ini. Tidak lama, mungkin saya tingkat 3. Al-Maghfurullah meninggal, saya tingkat 3 pada waktu itu. Belum semester 1 meninggal Al-Maghfurullah, ribut gawe dia. Pada waktu itu tidak banyak yang tidak percaya Al-Maghfurullah meninggal, termasuk saya, orang yang tidak percaya dulu. Saya tidak percaya Al-Maghfurullah itu meninggal sampai saya saksikan Al-Maghfurullah dimakamkan dan disolatkan baru. Batur-batur mahat dengan lui ini pengurus-pengurus cabang, anak cabang, bahdo hidup nak Malik ini kan. Saya begitu dia kita dulu ya. Enggak yakin kita Al-Maghfurullah itu meninggal dunia. Tuan Guru Mahmud tamu, munasan Tuan Guru berembi. Alhamdulillah solat masih. Tamu Mas Tuan Guru Anas. Berembi jak cerita ni ya. Telepon si Yakut nak ninggal anak uni ni. Tak saksi ya. Munasan Tuan Guru solat. Semarang tamu solat doa. Jadi ndak yakin dan Al-Maghfurullah meninggal dunia. Apalagi itu masih kanak-kanak, masih dangkal ilmu agama kita kan. Para tendik mati saat Al-Maghfurullah itu ya. Ternyata meninggal juga beliau. Sama halnya dengan Nabi dulu, Nabi dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri tidak percaya terhadap meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangqala anna Muhammadan qad mat, sai bani nani. Kena Nabi Muhammad mati langsung nek pelang belung, langsung nek jadi balu seninen. Yang mati dengar si Sayyidina Umar. Saya bani kena Nabi Muhammad mati. Gorok langsung. Tabas langsung belum si Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bergelinding beliau. Dia bawa pedang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Saya bani kena Nabi Muhammad meninggal dunia, bahaya. Itulah bahaya. Ini apanya ini? Ya, wajar itu. Demikianlah yang terjadi di masa Al-Maghfurullah dulu. Banyak orang yang berkerumunan sekian banyak, berapa ratus kanak mu'allimat dan kanak banat ma'adah, enggak ada disuruh baca Quran. Sarang dengan ini Arab, jelapan eruk reres, bau tanah mati namun dengan ini tersuruh baca Yasin tulis mushaf abra Yasin lamun mama jahi milik tamu yang tebing tamu ya. Tebing tamu milik nyaksian. Harasin tidak ada yakin lah meninggal dunia. Saya itu ya sampai melihatkan dimakamkan itu. Saya waktu dimakamkan kebetulan saya pada waktu bawa ambal-ambal itu dulu. Ambal-ambal. Laman kayaknya apa ada kan CD-nya itu apa namanya? Qurannya lah itu, Al-Maghfurullah itu. Apanya itu? Jenazahnya lah. Kan pakai enggak pakai kurung batang dia, pakai triplek yang tebal itu, kasih bot apa namanya. Taruh di sini terus dari jenazahnya begini-begini orang itu ya. Nah, begitu. Jadi ndarak mun nagal mana iman sekarang ramenya orang. Jadi jenazahnya jadi kok lemes itu ya. Jadi kayak ndak ada isinya itu dia apa? Bukan kurung batang, di kapannya itu. Lemes sempat saya lihat dia begini kan kakinya di kan lemes seru entar isi ini ya. Di sana saya lihat itu. Dia tak orang masah itu tidak letik doang pada waktu itu ya. Aduh, kendaraan masah di sana ya, desaknya luar biasa. Saya di sini mungkin makamnya di sana tidak bisa saya lihat itu. Dekat ke saya dengan makamnya. Ini saya mungkin di sana di pintu yang itulah. Lagu dit buyut isi dengar. Salih orang salih. Masa kena mapah denganmu ini tak uni. Silapah jagain lah. Kita apa-apa pada waktu itu. Di musola Abror dimakamkan luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi wajar terjadi pada saya juga pada waktu itu. Sayyidina Umar juga seperti itu kan begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ya ada hebatnya itu kan. Jadi setelah meninggal beliau waktu tingkat 3 saya, jadi masih aman. Tingkat 3 masih aman. Naik tingkat 4, di sinilah mulai terjadinya. Jadi terjadinya pada tingkat 4 ini yang paling saya rasakan adalah setelah terjadinya pemukulan terhadap teman saya sendiri. Ada namanya Kaharudin dari Sumbawi. Ada namanya Ali Imron dari kepala Sanawiyah di Tuangguru Anas sekarang. Ali Imron namanya orang Sakra Barat dia. Itu saya panggil Emeron dia dulu ya. Ya, karena ngetrennya sampo dulu itu ya. Kalau yang Kaharudin di Sembawa dia bagian mana dia? Enggak tahu lah. Kaharudin dia. Itu yang paling parah itu. Yang kedua ini Ali Imran. Ada namanya yang ketiga Satiham namanya dari Lombok Tengah itu yang sebenarnya bak itu di Jagorima naik pada itu. Terus Maliki namanya orang Penandak Sakra Barat juga di Sulawesi dia sekarang Maliki Yaumiddin. Nah itu. Terus ini aja yang 4 orang ini yang berhasil di blok pada waktu itu. Saya ada pada waktu itu juga adik-adik ya. Saya tapi alhamdulillah lah. Jadi kurang lebih saya 5 menit meninggalkan lokasi barulah datang orang ribut. Ya. Ribut ramai dengan apa yang apa sebabnya orang ini ribut? Ceritanya begini. Jadi ada tetaring Zikral Hauliyah yang dibuat oleh saya bersama teman-teman. Karena pada waktu itu saya selaku bendahara umum di Zikral dulu. Ya, otomatis saya selaku bendahara asli bendahara. Tidak seperti Anda jadi bendahara tahu tegal kepeng doang, PT kepeng dia tahu. Nah, ganti aja jadi bendahara itu. Saya jadi bendahara Zikral semua masahin saya keliling semuanya. Masah sudah saya keliling. Itu beras menu-menu. Kebetulan mesak beli motor dah lah ya itu masalahnya. Saya sendirian yang punya motor, akhirnya enak keliling. Teman-teman dah ada yang punya. Oh, jadi enak keliling saya ke sana kemari belauk daya. Itu kebetulan juga di Pancor ada misan saya yang punya motor. Iya tak maulah ni enggak ajarin ya, baru keluarnya Satria apa itu namanya dulu. Satria yang itu yang 135 Ya, yang Satria yang satuannya itu apa namanya itu? Satria itu pokoknya. Itu yang saya pakai dulu dengan King dulu ya. King yang saya pakai dengan Satria. Nah, ini luar biasa King itu ya, hebat King itu ya. Jadi King itu yang paling bersejarah bagi saya, King. Luar biasa. Kalau pakai King itu larinya 150, wah hebat itu King. Kalau ke Tuan Guru Nasir mesti ngejosnya 150 ke sana Tuan Guru Nasir. Kalau paling lombok lorong ke Tuan Guru Nasir ini kan sepi dan madang trek di sana itu dulu. Di Tuan Guru Nasir itu ya. Dari dulu kenal saya sama Tuan Guru Nasir ini ya. Nah, itulah intinya. Nah, jadi apa tadi? Itulah sebabnya tetaring yang saya buat di Muallimin, di lapangan Muallimin yang ada di Pancor. Ada lapangan Muallimin di sana, saya yang buat dulu dengan teman-teman saya. Yang jadi senar saya Zainal Abidin namanya orang Jangu. Ada juga asisten saya namanya Muhaddis namanya, orang Ubung dia sudah jadi PNS sekarang. Ini orang yang sebut ini waktu kita buat taring inilah yang terik dari tetaring. Senat terik, senat balik senat kan. Mokoh debok dadan kan. Muhaddis ini juga pada balik kan. Ya. Maliki, Satihan, ini sebut-sebut ini sudah di tetaring dekat gerbang yang ada di Mahat sekarang di sana. Berbagai nalik berguru besar setelah putri 5 atasan Tapi alhamdulillah tidak ada yang apa-apa, tidak ada yang luka, bira-bira kendara, aman. Sudah meninggal Al-Maghfurlah ini ya. Ini sudah apa namanya masa kita Al-Maghfurlah sudah meninggal dunia. Itu yang kita buat dengan perjuangan. Kalau kelansahnya saya sendiri yang angkut itu dulu. Kayak ada mobil, misal saya punya mobil juga dulu, mobil Domo. Tuan Guru Nasir. Guru Nasir ini yang sekarang betul belit. Yang jam 2 jam 3 di tah mangan, enggak sit mangan kenyaman. Kumpul sit mangan tuh lemas, derangan dah kata. Sarang terpajang, nyampah juga dia tunggu penyampah. Itulah perjuangan saya. Gitu. Di NW ini kan begitu. Ya, kita semua punya perjuangan kan.
Setelah tertaring ini jadi, zikrul hauliyah selesai, itu yang mau dirusak oleh pemuda-pemuda Pancor dulu kan. Itu yang dia mau rusak, mau dia pakai di hultah kan. 2 kali hultah layak aja dengan modelnya hultah Umi Rauhun, hultah Umi Rehanun kan begitu dulu ya. Masih di Pancor 2 kali hultah layak ya, 2 kali hultah ya. Ini papan hultah Umi Rehanun tertutup gang-gang di sanalah di Pancor menampakkan diri di mata dunia ketidakbagusannya. Iya ini teman ke emosinya di sana dia tampakkan. 3 serangkai apa model air yang bisa dimanfaatkan dikeringkan. Semua gang ditutup, dikunci. Saya sabduk target din kanggo teme. Maka nara dengan madik kelemak doang di hultah pada waktu itu. Itu yang kesannya sangat tidak baik, khususnya pada orang-orang penduduk sana. Selapu pire kalau gang sarak di Pancor kurang lebih 100 lebih gang ada semua ditutup, dirempet sanggeng ke ape tutup, tidak dengan tebing tamu. Dah waktu itu. Ya, intinya kita kembali ke sebabnya tadi bahwa setaring itu mau dirusak sama mereka, ingin dipakai di hultahnya dia. Marahlah si Sulhi ini. Sulhi yang marah, yang kemesedani aku ini. Akhirnya pemuda-pemuda Pancor, orang Pancor ditantanglah sama Sulhi ini. Tantang dengan Sulhi. Memang orang bandit juga ini Sulhi ini kan. Sering pokoknya pelik orangnya. Gelai namanya Sulhi nih. Enggak tahu kau juga. Masih di Pancor dia sekarang. Sulhi itu besar dia. Pokoknya cocoklah jadi bodyguard dia. Dia tantang orang Pancor yang mau merusak itu. Akhirnya orang Pancor, pemuda-pemuda, teman-teman saya semua itu manggil teman-temannya jamaah yang ada di aula. Tahu aula, tempat orang hultah itu namanya aula itu. Ya, itu dipanggil semuanya. Meleta apa gue belapor nih tahu nano aja. Kalau kecen datang terus kan. Saran orang di aula lagi buat taring kan. Saran dengan pihak taring apa jauh? Batik, linggis jauh kan. Sekop macam jauh lah dengan kan. Alhasil ini yang dengan saatnya ke pihak taring, borong pihak taring. Terserbulah Sulhi ini, terpalik Sulhi. Pagi ini ada dek, pagi. Bukan siang, pagi. Ya kira-kira jam 9 lah. 9.10. Sulhi ini lari kemana dia? Lari ke Mahat melalui sekretariat. Tidak dari Abror larinya. Mu'allimat mengeliling. Nyongkranglah di sekretariat. Di sana di sekretariat teman-teman saya ya Kahar yang tadi, Ali Imran yang tadi, Satiha, Maliki Yaumiddinnya di sana dia. Ya, lagi ngapain teman-teman saya ini? Lagi menulis doa yang mau diijazahkan di hultah. Diperintah oleh Umi kita di sini. Saya pakai Grand pada waktu Grand Star namanya dulu. Lagunya enggak kena ya. Ada dari Bali namanya Ali, teman-teman saya di sana, Ali dan Solehin namanya. Yang Solehin ini dari Sulawesi, yang Ali ini dari Bali. Ali lupa saya Ali apa, Ali lah pokoknya. Mesaan budegaren lah ya. Itu yang saya pinjam. Jika bergaya-bergaya kan. Baru 5 menit saya pulang dari sana. Sudah saya ke pondok. Ndik kemana cerita dengan nih. Pada berarak namanya Pauzi dari apa namanya bahasa kena bahasa ongko ini none ambil yang mana be lombok tengah dia langsung katanya itu ya oke itu lombok tengah dia itu masih saya ingat rumahnya sering saya ke sana ndak bagi-bagi rajak itulah jenis itulah rajak itu bukan rajak bukan dewa pokoknya nih ndak perlu diketahui itu ya ini yang perlu ini. Nah itu yang datang ini nempuh kan Zahin narapu la ilallah Kahar bedah dian tegalah tuh tumbi tu mahat tuh nih. Saya ukurannya ya ndak sih 5 menit saya sampainya pondok saya mandi dan saya sembahyang duha 8 rakaat. Setelah sembahyang duha saya bergelak-gelak dadah kan tergawe kan lelah dia tahajud dah kan. Bapak datang begitu, mahat, remuk mahat.
kahar tu tegalah dia terjauh ke rumah sakit kunin kan. Motor masih ada. Pacu pacung kunin. Oke. Saya terus ndek kadu motor kan dibani pada motor dengan ya kan bahaya ini. Akhirnya saya pakai jalan kaki, lampak. Setiba saya di Mahat sekek-sekek ndak dengan. Ndak tahu apakah takut dengan saya atau bagaimana itu. Tidak ada orang dari, satu pun tidak ada pada waktu itu. Yang ada kaca-kaca belah. Saya masuk ke sekretariat. Yang ada di sana komputer teprampek. Lemari-lemari macam mantan ya. Setelah pada waktu itu nyongkrang, pelai dengan lemari terpalik kan. Nentol pelai pada waktu itu ya, karena di ruangnya Pak Jen dengan ruangnya Pak Jen dengan ruangnya saya kan jadi pada stoek ruangan. Jadi kita pisahkan dia dengan kaca lemari. Jadi nyongkang batu-batu nu luik piring, luik jembung, luik apa gitu kan. Balik itu di mana. Jadi di sekretariat rusak dia di sana. Komputer mangga-mangga sekek komputer. Mah ada budi komputer lain ya. Itu pun saya gebeng ke komputer lain. Komputer mangga-mangga kayak komputer tak merampek komputer no CD. Bangku, pokoknya udah lana lah di sana. Saya lihat batu-batu juga banyak di sana. Tidak ada orang satu pun, tidak ada orang. Ngangkut aja saya pada waktu itu. Asal oleh je pondok malin tak kena dengar oleh je pondok. Kenapa di sana menjadi sasaran? Karena sulhi yang tadi. Sulhi mau diimanai sama orang Pancor, dia lari melalui sekretariat. Terus dia lari lari ke ini sapu lantainya Al-Maqpurah di Musala Abrar itu. Atas nyebu sulhi. Saya kancennya boleh atas, Maliki ya kan kancen. Tebun juga atasnya itu. Ini yang namanya kahar ini putih orangnya, mesam paling putih di antara yang saya sebutkan tadi. Orang Sumbawa juga dia ya, lumayan lah standar kalau ukuran banin itu. Jadi dia itu katanya penuturan dia, jadi tempuk buat lautan mana doang tanya, mana doang tanya. Yang dia jaga hanya mukanya begini. Mukanya sih jaga mana? Enggak ketempuk muan. Hanya di sini 11 dijadi bagian belakang. Apa sim tempuk ahar macam si tempuk seko. Ya. Seko ndek tak apa batu sik totok kotak kendah katanya. Ya batu sada totok kotak. Atu lain tulik tejagur. Tulik lampu anu jadi bola jamak. Jadi bola beliau pada waktu lagu untung katanya dia untung narak dengan Pancor pria lalu atuh kadu becak jo ke rumah sakit sampai sekarang dia masih simpen baju kokonya onos darah ya. Saya cari ke rumahnya ya kurang lebih jam-jam 12 lah saya ke pondoknya di Pasar Selong dulu lalu petanya semawak lima ina amak dengan kan. Adiknya masih kelas 1 sanawiyah pada waktu itu, sekelas dengan adik saya juga pada waktu itu. Bermain di sana saja bercerita cerita tempuk padak ke baru tu batu si totok kotak saya kajem tempuknya dah Maliki ambil lima tu lain nyebu ni tu lek tekap Al-Maqpurah ni kan. Ya tekap Al-Maqpurah yang ada di Pancor itu di sana lah sembunyi sulhi dengan yang lain ini dia nyebu tu. Akhirnya orang Pancor ndak tahu lagi nyebu sulhi, akhirnya itu yang diobrak-abrik, sekretariat yang dirusak. Tapi bangunan Mahat ndak banyak yang rusak, yang paling banyak rusak hanya sekretariat. Nah, tapi untung Anda ada saya di sana aja kan untungnya. Tapi insya Allah kalau ada juga saya di sana insya Allah lah kan begitu. Ndak sampai ada ganggu. Ya kenapa? Karena teman-teman saya doang itu. Batur-batur. Saya raninin kancik aliyah doang dia ya. Jadi karena di kelas saya di aliyah di Pancor dulu bengel-bengel doang kancing. Untunglah saya tidak menjadi orang bengel. Itu aja saya suka. Sampai sekarang masih saya nyambung sama mereka itu. Empuk-empuk ya. Akhirnya ke hari ini sorenya langsung saya bawa ke rumah saya ke Gelanggang namanya. Tulik jauh terus. Lalu untuk orah kayak. Orah 3 hari di rumah baru saya bawa ke pondoknya lagi. Ya sampai sekarang mungkin dia itu ke hari tidak pernah menceritakan sama orang tuanya. Mungkin kalau orang Sumbawa tahu, tidak tahu lah datang mungkin orang Sumbawa itu mengandalkan sehernya.
jaga. Tahu ya marah, bagaimanapun sama manusia kan begitu. Bisa-bisa dia kirim mak lampir dari Sumbawa. Kan begitu ya. Tahu. Tapi mungkin sampai sekarang orang itu mungkin belum menceritakan orang tuanya. Orangnya pendiam memang, pintar dia menyimpan rahasia dia. Yang namanya Kaharudin ini. Ya sekarang tidak tahu dia di Jereweh dia ya. Di Sumbawa di Jereweh namanya Kaharudin. Itu yang paling parah. Yang lain-lainnya sekedar nebak sangke benda jagur. Lagu masih tahu pelai. Ini tahu pelai ini ya padoan sekedi. Kahar ini akhirnya dia tahu pelai kayu. Tulik pelai itu apa batik sik tadang. Mungkin dia tutup muka. Takut dia lihat parang, lihat linggis, lihat apa. Sekop sit pantok kotak. Iya sakit temen ininya yang dipantok sama sekop sama kandik sama apa ya. Kotak ya batu totok katanya. Hey. Solas dia tanya di sini. Otaknya bagian belakang tidak bagian depan. Ya sudah ada pemukulan ya orang-orang ini lari. Nah, gitu. Nah itu terjadi pagi harinya, langsung setelah asar banyak orang pasukan-pasukan dari Suralage dengan 2 keri pada waktu itu. Tahu Suralage? Saya tidak kenal Suralage soalnya. Pada waktu itu tidak kenal Suralage. Dari Suralage tidak tahu siapa itu yang mengutus, tidak tahu. Yang masih tahu atau tidak tahu. Yang paling dulu tahu ya saya. Pada waktu itu yang tidak tahu masih yang lain. Umi tidak tahu, saya telepon jawab lalu. HP belum ada pada waktu itu. Sayalah yang paling dulu tahu ini, bisa dikatakan begitu. Ya, masih masih ada pada waktu. Ini terjadi kejadian ini, ya setelah Tuan Guru Anas, Tuan Guru Mahmud sudah keluar dari Pancor. Sugul nih Tuan Guru Anas, Tuan Guru Mahmud kejadian ini. Bukan sebelum beliau keluar, enggak, beliau sudah keluar. Jarak berapa minggu lah pada waktu itu. Dia nengok lalu jarak. Ada ya sebulan, baru pada sebulan ya, kurang lebih. Nantilah kita tanyakan kepada beliau tuh. Nah, kalau ceritakan beliau, Tuan Guru Mahmud lagi lebih panjang lagi ceritanya itu ya. Nantilah kita ceritakan lagi. Nantilah Anda bertanya acaranya kan. Berbeda cerita Tuan Guru Mahmud ya lain. Berbeda cerita Guru Anas ya lain. Kan bisa begitu. Selapu cerita yang tidak bisa itu. Ahli sejarah mana yang ada di atas dunia yang bisa menceritakan semuanya? Tidak ada itu. Ada doang kemadian sekek dua. Nah, demikian juga halnya dengan saya. Wah jam piru lagi nih, wah jam 4:30 nih adik-adik ya. Insyaallah tidak akan habis-habisnya seperti bisa katakan ini ketiga ini untuk menceritakan semuanya memang hal yang panjang, hal yang lebar. Jadi tidak mungkin dalam satu hissah, satu pertemuan seperti ini akan selesai semuanya, tidak akan mungkin bisa. Pancor aja belum selesai saya ceritakan ini kan. Oke, lanjutkanlah. Tinggal kita sampai jam 5 lah. Cuma ini sebentar. Tuan Guru Anas, Tuan Guru Mahmud sudah pergi, barulah kejadian ini. Kejadiannya pagi, asarnya bala tentara dari Suralage banyak datang. 2 keri dia ya. 2 keri. Saya selalu monitoring ke Mahat. Karena saya akan jadi ini saya tingkat 4 pada waktu itu ya, tingkat 4. Saya di tingkat 4 menjadi ketua senar, ketua 1 saya pada waktu itu. Menjadi ketua 1 dan menjadi ketua nukobanya. Nah, jadi arak lah peran sekecil kan. Jadi adalah Pak saya. Kebetulan pondok saya dengan MDK itu ya dekat lah. Marane jauh masjid lah kurang lebih. Tidak terlalu jauh lah. Tahu marane jauh Krorong lah ya. Dekat lah pondok saya dengan Maha. Selalu saya monitoring. Setelah zuhur lalu kenyambang-nyambang kayak begitu. Pada asar lalu kenyambang-nyambang. Pas asar saya ke sana yang kedua atau ketiga kalinya banyak orang Suralage datang tuh nih pada Batur Mahat kan. Dan saya apa yang saya lakukan pada pagi hari itu, di pagi hari itu tindakan yang saya ambil adalah saya cari orang-orang yang berasal dari Ketare. Saya cari teman Mahat lagu ndarak Batur Mahat tuh ndarak bani. Holi Batur Mahat. Teman-teman Mahat yang muallimin yang muallimat rata-rata habis meninggalkan Pancor setelah Tuan Guru Anas dan Tuan Guru Mahmud meninggalkan Pancor juga. Iya pun holi Batur Mahat nih. Holi Batur Mahat. Itu sebabnya sejarahnya teman-teman Mahat, banin banat, muallimin muallimat meninggalkan lokasi pendidikan
setelah Tangguru Ana dan Tangguru Mahmud keluar. Karena ini selaku partner, jadi tokoh saran dua nih. Enggak tengat lah kalau bahasa jamak-jamaknya. Kalau yang lain-lain kan tidak ada yang di sana, hanya Tangguru Mahmud aja dengan Tangguru Anas yang tinggal di Ancor. Yang lain-lain kan masanya dari luar-luar semua itu. Tangguru Zaini namanya di Mante, boleh datang. Tangguru Saleh juga dari sini dia, Tangguru Ruslan juga beliau kan dari Bangkerang, kan tinggal di sana. Akhirnya kekuatannya di dua inilah yang dihantam duluan kan. Terbukti memang yang dua ini keluar semua kabur dan bubar. Nina mama banin banat dihulik, sepilah dipancor, sedikit yang tinggal. Ya tinggal saya lah. Teman-teman senat ndarak masih. Ya. Ketua senat bilang Jumat lu mandi jo papu kan. Mandi malam Jumat si papu nagunin mani bayi datang. Apa sebabnya kecut dia? Karena ketua geng yang ada di Sanggeng itu, Sanggeng dan Mondok. Lalu peta dan di Pondok. Beta paling senat ini wah, anak-anak dia apa namanya di Sanggeng itu ya. Ya kebetulan yang ya termasuk ketua gengnya juga ya kenal saya juga itu ya. Ya ada hubungan keluarga sampai sekarang masih lah di sana itu. Kalau saya ke sana ya beda balik, ya aman saya di sana jadinya. Itulah hebatnya itu. Ada di sana. Jadi ndak pernah dia buat onar, dia ndak pernah karena dia luar desa. Lalu si tabah no lampu sia belatikan doang entah ya. Jadi guru SMA sekarang di mana bagian suka mulia itu. Bagian apa kan guru SMA. Ya, teman saya ini senat ini ya ada petaan. Biar ini senat melit bilang Jumat depan di si Papu. Takundin wah bayi bang datang ke senat. Takut lalu kayu tagerdak no. Akhirnya saya lah yang turun tangan mengkoordinir teman-teman ini. Saya ke Sanggeng, saya ke Bermi, ke macam likpite batur. Adik nada kancing dek miket di Ma'had. Apa yang kita piket di Ma'had? Makam Al-Maghfurullah isunya mau dihancurkan. Yang kedua rumahnya Al-Maghfurullah mau dikuasai. Ini isu yang dua ini yang kita pegang selaku tolak pada waktu itu. Ya PT Jok Sanggeng, yang di Sanggeng itu arak mau itu, leman ketara doang enggak. Lain-lain tak ada. Darah pun petaan. Alhasil malam itu teman kita kumpul di Mahat ya banyak lah, sekitar 50-60 lah malam itu. Termasuk saya ada di sana pada waktu itu. Wah siap tuh itu ceritain. Keris semawak lik ni gak keris ceritain ya. Wah sembik papu, wah terima sembik papu. Nah, minyak doang rakyat pada waktu itu ya. Ya alhamdulillah terbukti juga itu ya alhamdulillah. Panjang ceritanya intinya. Dan malam jam 12 tuh bawa gunung lain kalau bait minyak tebing ke setengah botol. Perlu darah nuk dikulin balin kan. Pokoknya susah lah. Kalau setengah 12. Apa dengan linda tadi oleh namanya semenit ada ngabai telangan nun kan. Rawan-rawan perampok nih bagian apa namanya itu di bagian kuda. Tahu kuda ya? Saya juga tidak tahu itu sekarang itu kalau mau ke sana itu. Iya tempat itu. Arak minyak tebetan le gunung warna batu tuh ya tempelu minyak kan. Si Papua pagaran Papua nu tahu kan. Malam. Iya doa. Behanu dia beli apa? Beli pada waktu itu beli minyak apa. Tadi bani lo meuli semenia tadi ndak oleh. Kemben. Ada lu bilang perampok kede. Lagu saran terbajang kan. Kebetulan nyari ilmu benteng no lah ya. Arah polisi di tiap-tiap lihat tegit asih polisi lah ya. Dulu tapi saya begitu dulu ya. Arah polisi di razia. Lolos saya. Ya, benar dulu itu ya. Nah nian dek lah dek. Dulu. Saya ke Mataram dulu 3 kali razia zebra mungkin nama razia besar-besaran. 3 kali lagu. Ntar habis tengah dek-dek asih polisi sudah ada saja adalah. Tiap-tiap ke polisi, bismillah. Alhamdulillah jalan. Akhirnya sudah ada percaya diri akhirnya hal-hal seperti itu ndek kawan, ndak khawatir saya. Harap perampok aku nih kan manok dang nyalin motor ya. Biar perampok bismillah, paci mentret manok nyalin motor insyaallah. Harap perampok tuh insyaallah imut di kita imun nyawungnya perampok ngebareng niatan kan ilmu dan no cerita. Jadi pada waktu itu ya. Jadi
Alhasil tabah lah saya itu biasa itu. Ya, karena jam 2, jam 3 malam kita muzakarah dengan Ustaz Sahri Ramadan dulu ya. Itu teman saya muzakarah. Dia pimpinan muzakarah kita, nama Ustaz Sahri ini ya. Ustaz Sahri ini waktu kelas berapa itu? Dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Dia selaku pimpinan muzakarah kita. Beliau adalah senior saya lah kalau bahasa zaman-zamannya. Karena dia dari aliyah sudah hafal alfiah, lomba di Hultah dia juara 1 dia. Hebat Sihri itu ya. Ya, hebat itu, hebat. Soalnya di Pancor dia dari sanawiyah. Dari sanawiyah sudah mutammimah hajinya ya, mutammimah alfiah haji. Jadi dia di apa? Di aliyah sudah kelas 1 2 mungkin hafal alfiah dia, bukan kelas 3. Sudah hafal ya, adun ngapal ya malah. Jibun dupuk dan hakam cerdas batin. Cerdas dia dari dulu, pintar dia. Senior kita, tingkat 3 dia ke Mekah. Saya tingkat 3, dia ke Mekah. Teman muzakarah 6 orang. 6 orang. Beliau pergi ke Mekah, sayalah selaku asistennya. Kan begitu. Saya yang meneruskan muzakarah itu. Enggak ada lain yang 4 teman ini enggak ada yang bisa meneruskan. Apa namanya itu? Ada yang dari Wildah apa namanya dari bagian sana, ada Mujtahid namanya. Hanya saya sendiri yang bisa meneruskan muzakarah itu. Dia ke Mekah, saya yang meneruskan muzakarah itu. Kalau sama beliau, sama Sihri ini cuma kita 6 orang. 6 orang. Kalau di muzakarah saya banyak dulu, 40 orang. Semakin banyak semakin barokah soalnya ya. Nah itu pada waktu itu. Itulah ceritanya. Nah pada waktu itu ke-1, tingkat 2 sampai ke-3. Kenapa ke sana tadi? Hah? Ya habis minyak gitu ya. Jadi habis minyak alhasil mau minyak itu tapi setengah botol kedi bawa mu. Permintaan dek kadu bareh maka ke nene. Oh minyak ini tadi kan. Harap batur ada teman saya dari Kute itu dia ngajak saya, bukan saya ngarang-ngarang tidak. Dia tahu lain itu kan. Oh ne kadu kapas katanya, kapas iya si bengen nang batur meno bubareh minyak kene pokoknya bau tame awak dia genit gerang awak tuh milit terantak doang kah temile nguping kah temile nyampah kah temile mangan enggak sit temile nyampah mit klewang doang sit nyampah karing hanu nah bau tame minyak jok awak genit gerang tuh ndet taut kaok milit terantak doang sila berantak menulah seolah-olah ini cerita dan tuh datang balik saya persiapkan gue persiap-siap kita piket di dia ini karena pagi itu kejadiannya ya pagi kejadiannya kita piket sampai 3 hari 3 malam saatnya yang paling 3 hari 3 malam yang paling suasananya luar biasa lah di kampung di Mahat ini Kalangan Mahat kan di Kalangan Mahat di Pancor itu kan Gedeng Al-Maghfurlah itu yang kita jaga dengan makam beliau dengan Mahat dengan Aspuri 4 yang kita jaga di sana itu yang kita jaga sebenarnya 3 hari 3 malam yang paling ribut siap-siapan minyak ini ayo saya berikan komentar apa teman minyak ini ding kanggo tenem kalau belum keadaan genting masih normal ding kanggo enem minyak ini arak batur karena leman mantang Mut namanya itu ya apa nama lengkapnya Mujtahidin namanya iya pemasan pemas apa namanya itu sampat kadu kapas pemas nintahan cerita ini ya kan aja manusia memang iya anu anta dah ya gede dan perembiaran ajum-ajuman tak ada manusia ngenem ini tahun ngenem mas sudah rada masalah rada wah ngenem baru itu minyak kenum pemas lagu berbeda bawa kendeng kembi ini terakhir beda kegenit-genit tuh nih tidak terantak kan segerah pacu mbene periksa mbene sampat nu ka sampat pemas baru pertelang kan no buknya pemas no mana perempuan ini mana batur kecuali batur lombok tengah dia ketare dia masa saya orang-orang ketare orang-orang pujut nyibasin mesiat ngece batur li HPM tuh napa gini kanggo mare jagoran gawean susah orang-orang ketari ini ya di HPM di kelas apa sering tantang baris mesiat tuh kebetulan lu di sanggeng mondoknya lu lapangan dan mesiat tuh bare iya pegawai yang betul ketari lain itu pajuan awan
Batur berhenti ini kan, wah ada minyak ni. Justru satenak terlalu jokto juga itu di bawah gunung itu hadir juga dia berhenti. Ya karak wah nyoba minyak nyangka nih berhenti ini keragu kan? Nah sudah ada keraguan ini bahaya ini. Alhasil warak jujur karena ketara sekek lupa saya namanya kode kayak Batur no baru tingkat 1 lah pada waktu itu. Menin papu kelaek. Lamun minyak lomok tengah liwat langan kokoh palung ya tawah nih. Susah ini ya. Kebetulan hilangan dolek dengan tuh sengkerang apa namanya keruak terus gede kan. Bilang am jauh nulik minyak keniwi nu langat liwat. Bilang terliwat lah sing ni. Oh iya nen papu kelaek ni. Pokok minyak di Lombok Tengah ni kena berbahagi sumpahan lah ini salah dengan tu. Lamun liwat lang kokoh palung dia tahu wah no minyak kenu. Bum bilang ada jauh mon pokok ndak liwat lang kokoh palung ni. Oh iya, mau langsung lemah teteh di minyak terus kan. Udah mentalnya sudah jatuh dengan kejadian itu. Hasil begitulah. Terus jam pirahan ya. Ya, karing 10 menit. Paginya, sorenya dengan surah lagu ceritanya. Ini saya jadikan. Paginya sudah saya jadikan. Sorenya dari surah lagu 2 apa? 2 carry itu terus dari teman-teman Mahat sekitar 50-60 sama kumpulan tuh. Teman-teman Mahat narak beli senjata. Apa kalau senjata nu treng-treng si pihak-pihak dalam kan? Kan nak baca ngarang. Salam saboy-boy kan nak aspuri. Arak menonton genting gawat arak angen ingat dari basi jak dengan mama susah. Oke. Pada waktu rata-rata semua yang dari surah laga ini pedangnya sama tinggi dengan pedangnya pada waktu itu pada ketinggian pedang. Misalnya ini gerbang Mahat dengan yang lelah daran kan. Itulah akal guru. Harus cekat berakal dari guru kan lah tokol indah anda langat tuis kan mana. Ini gerbang yang ada di depan pinggir jalan itu dia paris tentara anu yang dari surah lagu mereka doang pedang kah bareng patung ruan kan kita ini Mahat kanak-kanak batur-batur pajan arah saya itu benteng. Nah ini yang paling susah ini jangan itu benteng ngamuk milian orang dadang kan susah ini ya. Apa garan Batur masih saya ingat dia wajahnya di depan saya ini. Mulai pongkal Batur di mana dia lupa. Saya hidup benteng. Melin ngamuk dan minum nyerang doang dia. Sementara di luar tadi keliling tuh kan keliling rame. Susah pada waktu itu. Alhasil kanak-kanak kocet sih suruh utama kan kanak-kanak kocet, kanak-kanak SD ni suruh. Ibu ini tahun dengan berkuih tu. Dipaya rumuk dengan berkuih ya. Serang si yang bawa pedang-pedang ini kan sekek malek menurun ya rambah seru kan ya rambah sun pelai kanak-kanak kena malek kanak-kanak tu pelai ruan bawa ada teman Mahat satu itu Sarimi namanya ya. Sarimi dia. Teman Mahat ini namanya Sarimi iya miluan itu sekek jadi dulu milu tamuannya pakai lepis pakai sweater mundi besungkuk tanda ini Sarimi punya pegawai yang kurang ajar kau ini saya bilang ada saya pada waktu itu tapi dia tidak ikut bawa batu dia ikut masuk dia pada waktu itu berkomplotan dengan betulan pancoran mondok itulah kejadian pada waktu itu hasil karena gaduh suasana seperti itu tapi tidak terjadi bentrok soal yang ada di luar tidak ada senjatanya yang di dalam lengkap dengan baretnya ya. Kalau saya tidak sebut keris, ingat sebut keris kala itu, kocet menurut baliknya, sebut ke doang keris kecil. Sebut sini keris itu, bukan keris itu, lain doang dia. Kocet keris itu, ya lain itu. Ya. Itu keris itu saya minjem ada teman saya di Sumbawa namanya Master John. Ada namanya Master John dan Guru Oden namanya itu.
Yang bukan Master John yang punya, Guru Oden ini yang punya. Nurdin namanya ya. Nurdin namanya. Tapi Master John ini matanya kan dia kok ceket silat lagu no. Ceket silat lagu no. Pinter silat ini lagu ndak pernah ada pada waktu itu. Yang Guru Oden ini yang punya keris, tapi kerisnya keris dengan nina. Apa maksudnya keris dengan nina? Berembe musuh ini berada kejar musuh no. Itu sebabnya saya dari awal cerita saya tidak pernah ketemu dengan musuh. Aman aja saya. Nah, itulah maksudnya itu ya. Itu yang ada keris dengan ini seperti. Lalu nginggak keris itu papu-papu ni ambil keris nomai pedang ni lamun jauh keris ni tadi bayi inde berembende mini dat kencing musuh. Berembe keramin, berembe kesuasaan inde mereka go bedahit. Aron dik tanggok sama ni jauh ni dah kena dekat. Busmawak dot mau. Lagu Busmawak pada ni dah selain 5 lekor. Akhirnya itu sebabnya dari awal saya alhamdulillah aman-aman terus. Pada waktu ultah yang genting itu ya Allah darat bani jauh motor, saya yang berani. Pada waktu itu. Supra yang dipakai oleh Pak Jen itu masa saya dibeli itu. Pakai Supra. Waktu hultah itu kan biasa dalam hultah alat bagian permen, bagian tai kan, enggak ada. Karena sudah isu yang mendesus intelijen saya mengatakan pasukan di Pancor panak siapang ya tekadu panak arak sakadu macam lah kadu batu kadu macam unit intel saya pada waktu itu ipin naran intel kelai elemen enggak nipin bo ingat oji aran intel saya dulu ya teman-teman saya cak kamu boyan keadaan tuh berembi baca meni keadaan ani meni akhir batur mahat panik ndarak berani jauh motor sayalah yang berani. Ya alhamdulillah nyaman saja saya tenang-tenang saja aku pikir itu. Alhasil kita lanjutkan karena demikian keadaannya gaduh malamnya ya karena paginya sudah terjadi tragedi tadi akhirnya malamnya ribut dua dikepung mahat ini dari depan dan dari belakang dua lemat tekepung akhirnya datang polisi dari Polres kanceun pirah motor-motor no patroli no datang sepelik no terapah jagaran endah tamak jok mahat semua yang ada di dalam tertaik motor polisi termasuk saya yang nyebung kilik taman-taman itu kan saya kecil orangnya jelap sesab diri kan no kan lah kondekta ada doa tetangok le center polisi no marah jelo jamak center center tenang center beli-beli dan ini marah beli-beli ulum kebelian center kendaitan doang arak sanya boleh bawa bangku dalam bangku disebut itu kendaitan doang takut lalu jauh polisi no cerita ni malam ini ya malam setelah maghrib setelah isya dia masa mulai gaduh suasana setelah isya macam kepala si polisi dia alhasil semua yang di dalam baik yang dari Suralaga yang 2 motor atau teman-teman mahat ganggam senjata kan ganggam senjata kayak batu Suralaga lebih debat senjata masih jaga Polres saya tahu saya coba tanya keluargamu yang dari Suralaga mungkin ada itu mungkin yang sudah diambil atau tidak tapi saya kalau tunah yang saya takut tidak keris dengan dapatkan mau nyinggak nih semawak orang itu nyinggak kan iya sekelegaran lalu nani tapi saya di sini saya pindahkan sebut ke kantong ke karing saya pakai lepis pada waktu itu kalau tidak salah itu lepis alhamdulillah dek teganggam saya sikit tak teganggam adik ini ya petai jek motor dia luik kan jen polisi dengan tapi saya boye kan dek polisi semeri ini nangan ke ada teman-teman yang dari Pancor bagus bodin lagu kadun pakaian polisi parah dek polisi kan dengan Suralaga sekedar dengan pakaian polisi kan parah dek polisi Suralaga tapi saya agak kenal tau orang batur Pancor dek cek dengan polisi ini menang akhirnya tenang saya kan dek legar lalu kan legar lalu polisi pajakan ini kan ada polisi ada abrinya ada angkatannya apa garangan kasap kantong selap pedang petai ajak motor salaman julu langan petai mudi dulu dan petai kasap dapat pedang alhamdulillah saya selamat pedang harap patur ke ngampang nih karena hasil ditolnya bawah malam nu tulis sebut kena doang si polisi nu menger zaman polisi nu kalah acong acong pelacak nu le tahu lain dia deng polisi
tulitnya bosen tahu ada doang. Saya rak sholat dan bunga kak tamu itu nyebut. Tak ada sih kan nyerah terpaju kan. Awalnya beda. Awalnya tepetah jok motor tepetah. Mesak gua nih mun Pak, dipancor terbalik kita kembali jauh selong ni kan nyoba ndek milu bae ni polisi no. Milu bae ndek kembali ni. Ndek kembali am polisi aku. Ya kadung mujuk balik masing-masing ni polisi no kan. Petai dia motor selapu. Batur ni pergi begendang doang ni. Parah diri ya di penjara. Ya takut lah inilah sing lah. Masa-masa lahir polisi takut, tapi setelah jatuhnya ini setelah reformasi ini kan wibawan polisi-polisi nah. Kalau dulu takut tuh boyo polisi yang telangan begigit lamun laik ya. Lamun nani ya kan dengan takut nani ya. Nah, lamun laik no bupati semakin kepala desa lamun laik aja. Takut tuh boyo polisi. Gigit batur ni. Iroh sebang nuhani sebang dengan nai doang batur dia. Kalau tulap itu diamankan, saya yang tulap teman-teman yang sulap motor pelik nu, sembarang model damen nu. Kami suruh lagi yang diketahui nu. Duluan terbaru soal ni kan, suruh lagi dia padang dah demak nyerah ni, nyerah suruh lagi nu dia rambas polisi nu. Ya. Setelah tayak apa sih tempat tutup di si triplek, tanjak si triplek tu, kasih teman kan dalam motor, nyala ada ini kan. Sogul motor patroli yang dinas di jauh, Polres di jauh. Di Polres ada di aula Polres ya, setengah inilah besarnya. Sadangan kursi itu protokol selapu itu kan. Nah, harap lagi protokol nani malik kan. Toko selapu. Tanya polisi, "Be Saleman lawak tengah be." Pegartaan polisi orang kata megaya polisi ya ni ya. Kayak begarta, beleman peraya, beleman imal, beleman suralaga, beleman sakra. Tekelin tak tahu kan? Saleman sakra ni tahu, suralaga ni tahu. Ya tak kembi bapak ni. Ya katung ujung balen memnan ini. Dia masa aman. Polisi ni kan? Ya, aneh cemuh tak tahu balen dah kan? Lagu ni susah para penjara doang. Saya cadang tu ye buat tanah ceria pada batur tu. Ya kalau tidak diamankan pasti seperti itu mungkin semakin bahaya kan, makin bahayanya diamankan. Terus tatung kadu patroli, Saleman peraya tatung jok peraya, Saleman surat laga tatung jok kadu motor patroli, boing motor no kan. Tinggal di sana di Polres hanya saya bertiga, saya Cerun namanya ada pancor itu ya. Apa namanya? Tidak tahu saya nama lengkapnya itu, Cerun namanya itu ya. Yang ketiga Jamaluddin namanya. Kalau Jamaluddin ini sedesa dengan saya. Di sana di Gelanggang, satu desa dengan saya, mungkin yang dari sana kenal lah itu. Caranya orang pancor memang. Nah, lagu baik kena polisi kan dan mele kan. Lagu apa ni kena polisi? Itu ja pancor tok, bermi tok pondok kita bapak itu baling kena polisi kan. Aneh mana ni? Marmitan ani mana ni? Ada santren tok madik bapak aneh ni kena. Aneh, madik ada santren, makanya santren Polres ini saya tidur di sana semalam. Pasti ngaji dengan buku lalu oleh. Boleh cetel ini kan. Oleh dia pondok nama, makanya sekalipun gaduh suasana seperti itu saya tidak pernah pulang, tetap di Pancor. Jadi yang lain-lain ini tidak tahu dia kenapa, karena oleh Ustaz diserah yang rapat dan tak kena dengar ya serang dia ya. Orang Kelayu ni dah baik ke penggitan wayah-wayah. Apa kata saya di senat tembe dengan sangguh-angguh terima benteng. You ni berbatur senat ni. Kan yang terkenal dulu Muhsin Makbul namanya. Musim makbul ndik nabi piket ketika begitu. Sak anggoh no lah sebut parang-parang no. Kita aja yang di Rimahat yang ada pada waktu itu. Nah, setelah 3 hari 3 malam terjadinya seperti itu, ya akhirnya Umi inilah ambil inisiatif untuk pindah ke Kalijaga. Sebelum ke Kalijaga sudah di Tangguran, panjang sampai jam 5 ini ada ya. Besok kita lanjutkan lah. Aduh, ada sesi pertanyaannya ini. Ya. Iya makanya sholatlah dulu ya. Nantilah besok ini. Tidak habis ini, terlalu panjang kau buat ini. Dapat apa-apa lah. Kronologi kejadian tragedi ya, tragedi kronologinya seperti yang tadi saya sampaikan tadi.
terah ceritanya panjang lebarnya. Siapa saja jadi korban ya banyak sudah saya sebutkan dari saya, kata Mas Syekh juga sudah, itulah korbannya kan. Tuan Guru Anas dengan Tuan Guru Mahmud dan Tuan Guru Hamzah juga dia termasuk korban juga beliau itu. Kancian dua pogerimen lamunia ya di rumahnya. Gedengnya beliau dekat dengan gedengnya Tuan Guru Anas. Ini gedengnya Tuan Guru Anas mungkin di jalan raya lah gedengnya lebih dekat mungkin. Ini dengan masjid lah dekat gedengnya Tuan Guru Anas dengan Tuan Guru Hamzah ini. Mungkin adik-adik tidak kenal Tuan Guru Hamzah Mahadi namanya. Orang Hana juga orang rumah. Sogol dia itu banyak orang datang ke sana pogar riman kan, karena ada pogar menung sempat ngamuk. Ngamuk pun nyongkar langan tembok pun nyerak telepon polisi. Jadi tidak terlandik terfokusan lalu lah dia ya. Iya hasil nantilah pada pertemuan lain bagaimana yang dialami oleh Tuan Guru Anas, dimana dialami oleh Tuan Guru Mahmud itu saya tahu semua. Saya lihat dengan mata belah saya juga pada waktu itu. Ya saya tahulah pada waktu itu. Momor dalai kan. Buyin alhasil panjang ceritanya, tidak akan habis-habis ini ya. Jadi tidak usah dianu lah ini, tidak usah dirusak. Oke lah ini. Itulah diantaranya sebagiannya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلى حضرة النبي وعلى كل نبي صالح. الفاتحة. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang sudah memberikan materi tentang tragedi Banjar Kelabu. Mudah-mudahan karena karena waktu yang tidak mengizinkan, besok saja kita lanjutkan. Insyaallah tahun depan senat yang ke-48 akan melanjutkan rumusan masalah yang belum sempat dijelaskan oleh Al-Mukarram tadi. Mudah-mudahan berkat acara diklat ini bertambah kecintaan kita kepada Al-Mukarram dan semua keturunan yang baik pada khususnya dan NW pada umumnya, dan kita betul-betul yakin bahwa NW Anjanilah yang asli. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin serta kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menutup acara ini. Sekian dan demikian, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.